Untuk itu, kepada pekerja calon penerima bantuan subsidi upah untuk bersabar jika belum menerima dana pencairan BLT tersebut. Sepanjang warga sudah menyerahkan nomor rekeningnya yang masih aktif, sepanjang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Halo warga, Assalamualaikum. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia mengatakan sebanyak 2,5 juta pekerja menerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji karyawan pada tahap pertama. Dan tahap kedua nanti akan disalurkan untuk 3 juta pekerja. Subsidi gaji Rp600.000 bagi pekerja akan diserahkan secara bertahap kepada total 15,7 juta pekerja. Menurut dia, setelah menerima data tahap kedua itu, pihaknya akan mengecek kembali kesesuaian datanya. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Setelah data sudah sesuai, maka akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, yang kemudian subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan akan langsung digelontorkan ke bank penyalur dan ditransfer ke rekening pekerja. Memang belum semua mendapatkan subsidi gaji karyawan tersebut. BLT BPJS Ketenagakerjaan ini memang diberikan secara bertahap. Targetnya, pencairan BLT bantuan BPJS bisa tersalurkan ke seluruh penerima pada akhir bulan September tahun 2020 ini. Jadi, tidak langsung sebanyak 15,7 juta pekerja sasaran menerima langsung subsidi upah tersebut. BPJS Ketenagakerjaan juga membutuhkan validasi dan verifikasi data, dan Kementerian Tenaga Kerja secara administratif melihat kesesuaiannya. Selama terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi persyaratan, peserta pasti akan menerima subsidi gaji Rp600.000 tersebut. Program subsidi upah batch pertama sudah 2,5 juta. Untuk batch kedua, datanya akan lebih besar, yakni 3 juta pekerja. Untuk itu, kepada pekerja calon penerima bantuan subsidi upah untuk bersabar jika belum menerima dana pencairan BLT tersebut. Sepanjang warga sudah menyerahkan nomor rekeningnya yang masih aktif, sepanjang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka tinggal menunggu waktu saja. Di sisi lain, pada tahap pertama penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan, terdapat pekerja yang menyerahkan nomor rekeningnya sudah dalam keadaan tidak aktif. Hal itu sangat menyulitkan proses pencairan. Berdasarkan pengalaman tersebut, Kementerian Tenaga Kerja meminta pekerja untuk memastikan nomor rekening aktif dan tidak boleh menyerahkan dua nomor rekening. Begitu juga kepada pihak perusahaan supaya mengomunikasikan kepada pihak pekerja supaya menyerahkan nomor rekening yang masih aktif. Dari pengalaman batch pertama, ternyata masih ada pekerja yang menyerahkan nomor rekening yang sudah tidak aktif lagi. Akhirnya menyulitkan bagi bank penyalur. Perlu diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 3 juta data serta nomor rekening calon peserta penerima BSU dari BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Setelah menerima data tersebut, pemerintah akan memverifikasi sebelum dana subsidi gaji disalurkan. Selain pencairannya yang memang dilakukan bertahap oleh pemerintah, penyebab lain belum cairnya bantuan subsidi upah, antara lain data rekening pekerja belum diserahkan perusahaan pemberi kerja ke BP Jam Sostek. Kemudian, data masih proses validasi di BP Jam Sostek dan Kementerian Ketenagakerjaan, dan proses transfer antar bank dari Bank Himbara ke rekening pekerja yang menggunakan bank swasta. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga informasi tadi bermanfaat.
Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Semoga warga yang menjadi pekerja dan belum cair subsidi upahnya atau subsidi gajinya, kita doakan semoga minggu ini sudah selesai. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.